Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yahya Muhammad Nur dengan NIM 20091010111128. Nama saya Cecilia Arini Palupi dengan NIM 200911302077. Halo, perkenalkan nama saya Natasha Putri Pradana dengan NIM 200910302045. Perkenalkan nama saya Maria Saraswati Dewi dengan NIM 2009110302062. Saya Muhammad Ali Fikri, NIM 200910101018. Kami dari kelompok tim akan menyampaikan tentang kasus disintegrasi nasional, yaitu kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19. Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas. Dengan luasnya kepulauan tersebut, Indonesia bisa dibilang bangsa yang hebat karena dapat menyatukan seluruh itu dalam sebuah kesatuan. Kesatuan ini besar faktornya terjadi karena integrasi nasional yang ada di Indonesia sangat kuat sehingga wilayah-wilayah tersebut dapat bersatu padu dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Tapi integrasi nasional ini mulai terancam oleh beberapa hal, contohnya seperti radikalisme, hoaks, dan juga kasus korupsi yang terjadi di pemerintahan. Apa itu korupsi? Korupsi menurut KBBI adalah penyalahgunaan atau penyelewengan uang negara yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Kasus korupsi atau korupsi juga bisa dibilang sebagai tindakan pejabat publik yang menyalahgunakan kepercayaan publik sehingga ia menggunakannya untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan publik. Kasus korupsi juga telah sangat merugikan negara. Pada tahun 2020, total kerugian negara adalah 56,7 triliun. Itu 4 kali lipat lebih besar daripada tahun 2019. Salah satu contoh kasusnya ialah korupsi bantuan sosial untuk COVID-19 oleh Kemensos. Pada akhir 2020, KPK menangkap beberapa pejabat yang diduga ikut ambil bagian dalam korupsi tersebut. Salah satunya ialah Juliari Batubara. Kasus korupsi tersebut menurut ICW merugikan negara sebesar 2 triliun, yang mana uang tersebut seharusnya dipergunakan untuk warga Indonesia yang terdampak oleh COVID-19. Akibat perbuatannya, Juliari divonis 12 tahun penjara dan denda 500 juta. Untuk kronologinya, kasus tersebut diawali dengan pengadaan bansos terkait COVID-19 di Kemensos dengan total 5,9 triliun serta 272 kontrak untuk 2 periode. Disepakati bahwa fee setiap bansosnya ialah 10.000 dan setiap paketnya adalah 300.000. Mensos menunjuk Mateus dan Ari sebagai pejabat pembuat komitmen. Keduanya melakukan kontrak pekerjaan supplier, salah satunya dengan PT RPI milik Mateus. KPK mengatakan bahwa Juliari mengetahui penunjukan perusahaan anak buahnya tersebut. Jumlah fee yang diterima dari bansos periode pertama ialah 12 miliar. Lalu Mateus memberikan secara tunai kepada Juliari melalui Ari sebesar 8 miliar. Uang tersebut lalu dikelola oleh Eko dan Selvi selaku orang kepercayaan Mensos untuk membayar berbagai kebutuhan pribadi Juliari. Data kerugian yang disebabkan oleh korupsi dana bansos. Proyek bansos COVID-19 berupa paket sembako senilai Rp300.000 di Kemensos tahun 2020 yang bernilai sekitar Rp5,9 triliun diduga dikorupsi dengan jumlah Rp20,8 miliar. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan bahwa dari periode pertama terkumpul Rp12 miliar dan Juliari menerima Rp8,2 miliar secara tunai. Sementara itu, pada periode kedua pelaksanaan bansos sembako yakni dari Oktober sampai Desember 2020 terkumpul uang sekitar Rp8,8 miliar. Sehingga total fee terkumpul dari proyek ini adalah sebesar Rp20,8 miliar dengan 17 miliar untuk jatah Juliari. Selanjutnya saya akan membahas mengenai akibat yang disebabkan oleh korupsi dana bansos. Suatu hal yang sudah terlihat jelas yakni dana bansos yang seharusnya tersalurkan untuk masyarakat yang terkena dampak pandemi menjadi tidak tersalurkan dengan merata dan tidak tepat sasaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kasus korupsi dana bansos telah mencuri hak-hak yang menjadi harapan masyarakat. Selain itu, korupsi bansos ini mengakibatkan penurunan daya saing nasional, mengganggu pertumbuhan ekonomi, menimbulkan biaya sosial yang besar, dan menambah tingkat kemiskinan. Apakah kasus korupsi memiliki kaitannya dengan integrasi nasional? Jawabannya adalah ya, karena dalam integrasi nasional terdapat sebuah integrasi elit massa. Dalam pengertiannya, integrasi elit massa adalah kesatuan antara pemimpin dan rakyat. Sedangkan dalam kasus korupsi ini adalah kasus disintegrasi yang terjadi antara pemimpin dengan rakyatnya. Lalu apa saja sih yang menjadi penyebab dari disintegrasi yang terjadi dalam sebuah bangsa atau negara? Di sini akan saya sebutkan pengertian secara umum yang menjadi penyebab disintegrasi dalam sebuah negara. Yang pertama adanya perbedaan ideologi, yang kedua terdapat iklim yang kurang sehat dalam dunia politik, yang ketiga faktor demografi yang mengalami ketimpangan, dan yang terakhir adalah toleransi dalam masyarakat yang menurun. Tanggapan kami sebagai mahasiswa terhadap kasus korupsi yang terjadi di Indonesia ini sangat menyayangkan hal tersebut. Karena uang yang sudah dikorupsi dan diambil oleh pemerintah seharusnya dapat dipergunakan dengan baik oleh masyarakat dan untuk menyejahterakan masyarakat, tetapi malah hanya untuk kepentingan pribadi para pemerintah. Maka dari itu kami sebagai mahasiswa hanya bisa melakukan tindakan kecil dengan menciptakan generasi jujur sejak di bangku kuliah atau sejak di dunia pendidikan. Karena bagi kami, tindakan jujur sejak dini sangat diperlukan ketika kami dewasa nanti. Karena ketika kami terbiasa untuk jujur, maka kedepannya nanti kami akan berusaha untuk melakukan segala kegiatan yang kami lakukan dengan jujur dan dengan bertanggung jawab. Menjelaskan
menjelaskan tentang alternatif pencegahan korupsi. Di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama, internalisasi nilai anti korupsi pada diri sendiri, yaitu dengan mempelajari secara mendalam apa itu korupsi, apa penyebab korupsi, serta apa dampak yang ditimbulkan dari korupsi, sehingga kita dapat terhindarkan dari tindakan tersebut. 2. Internalisasi nilai anti korupsi di lingkungan keluarga. Pencegahan korupsi dapat dimulai di lingkungan keluarga, yaitu dengan penanaman nilai korupsi pada anggota keluarga, seperti melarang anak mengambil hak milik orang lain. 3. Internalisasi nilai anti korupsi di lingkungan sekitar. Membentuk atau mengikuti sebuah komunitas anti korupsi di lingkungan sekitar dan berdiskusi serta mensosialisasikan nilai anti korupsi pada warga sekitar. Yang terakhir atau yang keempat, internalisasi nilai anti korupsi di lingkungan kampus dengan cara mengkritik, mengingatkan penduduk kampus bila menemukan indikasi terjadinya tindakan korupsi. Sangat memprihatinkan sekali melihat apa yang sedang terjadi di negeri kami. Maraknya tindakan korupsi yang seolah-olah menjadi budaya yang sangat menjamur hingga tak pandang bulu serta tak peduli apapun bentuk korupsi itu. Bahkan dana bantuan sosial yang seharusnya bisa menyelamatkan korban COVID-19 tak luput dikorupsi. Hal ini menyebabkan disintegrasi antara pemerintah dan masyarakat, di mana telah hilangnya rasa percaya rakyat kepada pemimpinnya. Kami selaku mahasiswa memang belum bisa untuk mengambil tindakan yang cukup besar untuk mencegah tindakan korupsi di dalam negeri ini. Namun kami berharap besar pada tindakan sederhana kami dengan menciptakan generasi jujur sejak dini akan membawa dampak yang sangat besar di masa yang akan datang nanti. Sekian pemaparan dari kelompok 5. Terima kasih.